Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kita dengan berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar dalam diri kita adalah nikmat iman. Dengan adanya nikmat imanlah kita pada hari yang berbahagia ini dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang merupakan ikutan kita, menjadi suri toladan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasulullah sampai akhir kelak, dan juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaliannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua yakin dan percaya bahawa Al-Quran merupakan sumber pokok utama dalam agama kita, yaitu agama Islam. Di samping itu ada hadis Rasulullah yang merupakan penjelas dari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, yang juga merupakan sumber hukum kedua dalam kita beragama Islam. Hari ini kita lihat umat Islam mulai memodifikasi Al-Quran. Umat Islam sudah mulai jauh dari makna Al-Quran yang sebenarnya, sehingga munculnya gaya-gaya ibadah baru dalam diri umat Islam hari ini. Akibat Al-Quran, makna Al-Quran sudah mulai dimodifikasi, maka munculnya gaya-gaya ibadah pun modifikasi. Tidak heran kita lihat di negeri kita ini baru-baru ini dihebohkan dengan adanya salat Idul Fitri yang bercampur antara laki-laki dalam satu saf dengan perempuan. Dihebohkan dengan azan yang berbagai macam gaya. Bahkan diwacanakan khatib Jumat akan dijadikan perempuan yang menjadi khatib Jumat. Ini merupakan modifikasi dalam beribadah. Padahal semua orang sudah tahu bahawa Jumat itu diwajibkan bagi setiap laki-laki, tidak diwajibkan bagi perempuan. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita umat Islam sudah mulai jauh dengan makna Al-Quran yang sesungguhnya. Kalau kita melihat ke belakang, ini memang program orang-orang luar, orang-orang luar dari Islam, yang mereka sudah punya wacana ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dalam Al-Quran juga Allah sudah menggambarkan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, kata Allah, tidak akan senang kepada kamu, hai Muhammad, baru senang ketika kamu mengikuti agama jejak langkah-langkah mereka. Makanya orang-orang di luar Islam yang kita kenal orang orientalis,
Mereka punya pemikiran untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan cara modifikasi Al-Quran. Bahkan mereka sudah mempertanyakan kepada kita tentang keautentikan Al-Quran. Mereka sudah mulai menanamkan keraguan-keraguan kita terhadap Al-Quran. Awaknya kan mulai ditanam bak tanya keraguan terhadap Al-Quran dengan cara mempertanyakan kelemahan-kelemahan yang menurut mereka dalam Al-Quran. Ketika mereka bertanya kepada kita, tentu kita tidak akan punya jawaban, karena kita tidak punya ilmu pengetahuan. Sebagai satu contoh, mereka akan bertanya kepada kita, Al-Quran itu tidak sistematis. Sebagai contoh, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Dan itu sudah sepakat kita semua. Sudah sepakat semua ulama bahwa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad ketika beliau berkhalwat di Gua Hira adalah Iqra. Dan ayat yang terakhir turun adalah Al-Yawmal Akmaltu Lakum. Mereka mempertanyakan kepada kita, kenapa di dalam Al-Quran ayat yang pertama kali turun Iqra, tetapi dalam Al-Quran ketika kita buka lembaran Al-Quran yang pertama kali ditulis adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan surat yang terakhir adalah Qul a'udzu birabbin nas. Ketika ini dipertanyakan kepada kita, apa jawaban kita? Inilah program mereka yang mulai meragukan kita terhadap Al-Quran. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mereka mengatakan Al-Quran tidak sistematis. Tengah gepegah masalah ibadat, masalah sembahyang, ke masalah jinayah itu nak. Tengah pegah masalah jinayah, ke masalah akidah itu nak. Kenapa yang dijelaskan Al-Quran per bab? Nya masalah sembahyang, nya masalah jakut. Itu merupakan program orang orientalis yang mereka tanamkan kepada anak-anak kita, yang mereka pertanyakan kepada anak-anak kita untuk timbul keraguan dalam Al-Quran. Hasilnya sudah tampak hari ini. Orang mulai memodifikasi ibadah, pegat ibadah menurut ilmero, bukan le ibadah menurut ulama, bukan le ibadah yang kagak pegat lagi awal-awal, tapi modifikasi ibadah secara ilmu pribadi masing-masing. Kita hari ini menargetkan anak kita untuk menghafal Al-Quran. Urangnya udang target anak untuk hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, tapi makna yang terkandung dalam Al-Quran tidak pernah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Munculnya rumah-rumah tahfidz, alhamdulillah. Tetapi makna Al-Quran tidak pernah diajarkan. Ketika muncul pertanyaan seperti ini, apakah kita bisa menjawab? Ketika datang orang luar ingin merubah agar cara ibadah kita, apakah kita bisa menyanggahnya? Sebab orang orientalis cukup malam-malam. Sudah terbukti kita di Aceh, ketika perang Belanda, Aceh tidak pernah takluk kepada Belanda. Mereka mempelajari kenapa Aceh tetap teguh melawan Belanda, karena orang Aceh taat kepada agama. Orang Aceh ban lahir jika penuh hikayat perang Sabi, Berijang Raya, Oka Raya jak perang,
Maka ditanam sejak kecil. Maka orang Aceh pada masa itu tidak bisa diperang oleh Belanda. Mereka mempelajarinya. Caranya dikirim ke orang-orang Belanda yang jenius ke di Mekah belajar ilmu agama, yaitu Sunok Hogronyo. Ketika Sunok Hogronyo datang ke Aceh menjadi imam besar di Masjid Raya Baitur Rahman, apa yang diucapkan oleh Sunok Hogronyo? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Pegah oleh Sunok Hogronyo, hana paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, dalam agama hana dipaksa. Yang ke Islam ke Islam, yang kafir ke kafir. Sebab Belanda masuk ke Aceh, diperang oleh orang Aceh kerana kafir. Orang Aceh lawan Belanda bukan karena harta, karena agama. Maka disitulah mulai surut perjuangan orang Aceh. Karena ketika di ayat la ikraha fiddin, para ulama-ulama pada masa itu mereka sudah lari ke gunung. Habis pelung ke dia gunung. Yang perang dengan Belanda pelung ke dia gunung ulama. Nah yang pelung ke dia Malaysia, pelung ke dia Luanang Rojak, ke dia Warab. Tinggallah urang kampung, urang-urang Jahil. Ketika Belanda Sunok Hogronyo ayat la ikraha fiddin, dalam agama hana dipaksa, surut perang orang Aceh. Karena ilmu agama tidak ada. Inilah yang kita takutkan hari ini. Ketika kita tidak memahami kandungan Al-Quran, tidak kita pelajari tafsir Al-Quran, hana tain takbut anu, hana set ngonta hapai Al-Quran mentau. Tidak cukup dengan hafal Al-Quran. Jangan berbangga dengan anak kita hafal 2 juz, 3 juz, 15 juz. Tapi ajarkan anak kita makna yang terkandung dalam Al-Quran. Orang-orang kafirnya ipikir ke agama kita lalai tengut, lalai ngon tabe, lalai ngon cip. Generasi kita orangnya tak kalon lalai sibuk kero, sibuk ngon judi online, sibuk ngon game online, sibuk ngon tabe. Punya generasi Aceh uranyo, generasi Islam sibuk dengan judi online, sibuk dengan tabe. Pakiban Aceh 20 tahun tu, 30 tahun lagi muncullah generasi-generasi mabuk di Acehnya. Munculnya generasi-generasi penjudi di Aceh. Nyok yang akan pimpin Aceh. Disitulah kita mulai akan jauh dengan Al-Quran. Di Indonesia sudah terbukti muncul gaya ibadah baru. Kita sudah melihat sama-sama yang masuk di grup WhatsApp kita. Apalagi kita sekarang ini hidup di zaman digital, di zaman virtual. Kita buka HP, tablet Al-Quran dalam HP. Kalau Al-Quran seperti yang sudah dicetak ini sudah disensor oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi yang di HP secara digital, apakah itu sudah disensor? Tinggal dibalik-balik makna mentau. Di negeri ini sudah pernah terjadi. Makna Al-Quran yang katanya jangan kamu pilih pemimpin, dibalik dengan jangan kamu pilih teman setia. Ini yang sudah terjadi. Solusinya bagaimana? Solusinya bagi kita punya peran masing-masing. Sebab jaga Islamnya lebih penting dengan ibadat. Tak pegah tanya lah nak penting dengku, lah penting leun sembahyang, leun jakut, leun lenjak masjid. Itu tak penting. Yang lebih penting kita jaga Islam. Jangan Islam ini kita nyawa mentong, tapi kita warisi Islam itu sampai kepada anak cucu katanya. Kita punya kewajiban sama-sama. Solusinya bagaimana? Tingkatkan pendidikan umat. Anak yang takbut,
Tanya nak setiap pengajian ikuti, ada majlis taklim tak ikuti. Tingkatkan pendidikan umat. Beri pemahaman kepada anak tentang Al-Quran. Tidak cukup dengan hafiz saja, tapi beri makna pemahaman kandungan Al-Quran. Makanya di Dayah, kenapa kita di Aceh ini, itu hasil studi, hasil penelitian, kenapa kita di Aceh ini bertahan Islam? Karena masih banyak dayah-dayah di Aceh. Sebab di Dayah itu diajarkan makna kandungan Al-Quran. Memang dayah hanya hafal Quran, tapi yang diperuno di Dayah adalah makna kandungan Al-Quran. Kalau ada pertanyaan seperti tadi, akan bisa dijawab oleh urang-urang yang najak but kena Dayah. Karena di Dayah ada belajar ilmu tafsir, ada belajar ilmu fikih. Makanya kita ini perlu meningkatkan pendidikan umat, pendidikan generasi-generasi kita yang akan datang. Jangan kita biarkan generasi-generasi kita yang sibuk dengan chip. Jangan kita biarkan generasi kita yang sibuk dengan tabeh. Urang mencik merajalela. Seakan-akan kita tidak punya tanggung jawab. Anak kita yang tak biarkan mencip, anak kita yang tak biarkan, anak kita yang tabeh. Sehingga terjadilah generasi-generasi yang lalu kero, sehingga jauh dengan agama. Kalau ini kita biarkan, seperti saya gambarkan tadi, Islam akan tinggal nama di Aceh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan Islam. Kita tanamkan kepada anak-anak kita akidah-akidah yang sebenarnya, sehingga ketika ada orang luar yang ingin menggoyahkan anak-anak kita, dapat kita atasi ketika mereka sudah punya pondasi yang lebih kuat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi khatib dan bagi para jamaah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.